Baik rekan-rekan semuanya, selamat datang di video tutorial CIA. Di video ini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara bergabung dengan kelas dan launch CIA, cara menggunakan bot untuk melihat chart, cara menggunakan bot untuk explore, cara menggunakan alat bot, serta contoh sukses penggunaan bot berdasarkan pengalaman saya. Sebelum bergabung, carilah informasi mengenai kelas yang sedang dibuka di Telegram umum ataupun di Twitter CIA. Kemudian, lihatlah berbagai program yang ditawarkan oleh CIA. Rekan-rekan bisa melihatnya seperti yang tertera sebagai berikut. Saat ini, CIA menawarkan 4 program, yaitu kelas PC yang menggunakan AMI Broker, kelas yang menggunakan HP, kelas khusus kripto, dan hanya launch saja, di mana setiap kelas itu akan mendapatkan program launch gratis selama 1 bulan pertama. Setiap program tersebut memiliki perbedaan. Oleh karena itu, kalian harus membacanya dengan detail sehingga dapat memilih program yang sesuai dengan yang diinginkan. Karena jika sudah masuk salah satu program, maka tidak dapat dipindahkan ke kelas lain. Berikut adalah penjelasan setiap program yang tertera di gambar berikut. Setelah membaca setiap program tersebut, kalian bisa memilih salah satunya atau lebih dari satu. Jadwal antar kelas tidak akan bentrok karena sudah diatur sedemikian rupa. Sebelum masuk kelas, jadwal sudah ada sehingga sebisa mungkin luangkan waktu untuk mengikuti kelas tersebut. Tidak ada rekaman dan tidak boleh melakukan perekaman selama kelas berlangsung. Dengan demikian, jangan lewatkan kelas yang ada. Setelah menentukan kelas yang diinginkan, silakan baca prosedur daftar pembayaran kelas seperti yang tertera berikut. Silakan langsung hubungi admin. Setelah diproses, kalian akan diundang ke grup Telegram CIA. Grupnya lumayan banyak. Oleh karena itu, silakan buat folder chat khusus untuk CIA agar mudah terlihat. Beberapa di antaranya adalah grup kelas yang kita ikuti, grup CIA update materi, di sini yang berisi bahan materi yang akan diberikan, kemudian ada grup launch diskusi, selanjutnya adalah channel launch rekomendasi satu arah, channel alert IHSG USA maupun kripto, bot IHSG USA dan kripto, ShiaBot News yang berisi updatean terbaru mengenai bot. Setelah masuk ke semua grup dan channel, silahkan membaca panduan, launch, dan kelas terlebih dahulu agar lebih paham. Di dalam grup ini, kalian akan dibantu oleh admin dan beberapa MIB atau biasa disebut sebagai mentor ibu bapak, serta rekan-rekan lainnya. Ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh member CIA yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan bot untuk melihat chart saham IHSG, saham Amerika, dan kripto. Untuk melihat chart IHSG, silakan gunakan ShiaBot, sementara untuk saham Amerika dan kripto, silakan gunakan US ShiaBot. Untuk melihat chart, kita harus memberikan perintah kepada bot. Sebagai contoh, saya akan menggunakan ShiaBot untuk melihat chart saham Antam. Perintahnya adalah dengan menulis garis miring C, lalu ditulis dengan kode saham. Setelah menulis perintah, bot akan mengirimkan informasi harga saat ini, total pembelian atau penjualan asing, serta informasi support resistennya dalam time frame yang berbeda. Setelah itu akan muncul gambar yang berisi chart saham Antam. Di dalam gambar ini, banyak sekali informasi dan indikator yang akan membantu kita dalam melakukan analisis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa saja yang ada di dalam gambar ini. Pada bagian atas, terdapat informasi mengenai harga opening, harga terendah dan tertinggi, kemudian ada volume hari ini, rincian harga MA-MA-nya, mulai dari MA3 hingga MA400, ada Bollinger Band, kemudian ada juga EMA, serta dilengkapi dengan indikator II, IS, dan IY yang merupakan indikator buatan CIA.
Di paling kanan, inilah harga-harga dari MA-nya yang menjadi support dan resistance suatu saham. Kemudian ada juga informasi mengenai pembelian asing, total value, harga ARA dan harga ARB, MA3 besok, dan kondisi IHSG saat ini. Kemudian di bagian tengah ada chart dari saham yang kita minta. Di sekitarnya ini juga terdapat simbol-simbol yang memiliki makna yang berbeda. Panah kuning memiliki arti sedang berada di atas MA3, 5, 10, dan 20, tetapi tidak lebih dari 5% di atas salah satu MA tersebut. Kemudian panah hijau muda serta bulatan itu adalah saham yang termasuk ke kriteria saham ketat. Kemudian panah hijau pekat itu termasuk ke dalam saham super ketat. Kemudian panah biru itu adalah saham yang termasuk ke dalam dewan. Jadi urutan saham itu dimulai dari panah kuning, hijau muda, hijau pekat, dan biru. Kemudian garis yang berwarna-warni itu adalah garis MA-nya yang menjadi support atau resisten suatu saham. Kemudian garis putus-putus itu adalah garis EMA-nya atau Exponential Moving Average yang biasanya merupakan tempat scalper untuk melakukan TP. Kemudian ada simbol NR4 atau NR7 yang merupakan harga opening dan closing yang tidak terlalu jauh. Bisa dijadikan waktu pembelian yang baik atau biasa disebut dengan milk time. Kemudian ada simbol segitiga hijau yang menandakan adanya golden cross dari MACD dan stokastiknya. Kemudian segitiga biru menandakan adanya golden cross antara MA kecil ke atas MA besarnya. Kemudian segitiga merah menandakan adanya dead cross yang terjadi pada MACD dan stokastiknya. Kemudian untuk di bawahnya terdapat informasi mengenai volume yang berupa batang hijau dan batang merah. Jika batang tinggi berarti terjadi peningkatan volume. Kemudian ada frekuensi, garis yang naik turun. Jika naik berarti terjadi frekuensi spike atau peningkatan. Kemudian ada value saham. Dan kemudian ada bulatan kuning yang menandakan harga saham yang sedang ranging. Kemudian di bagian bawahnya terdapat indikator HK versus HQ. Jika bar hijau tua itu adalah HK yang dilakukan lokal. Jika berwarna sky blue adalah HK yang dilakukan oleh asing. Jika merah adalah HQ yang dilakukan oleh lokal. Jika pink maka HQ yang dilakukan oleh asing. Kemudian ada stokastik dan MACD-nya. Jika golden cross maka akan muncul segitiga hijau. Kemudian jika dead cross maka akan muncul segitiga merah. Kemudian di sebelah kanannya berisi informasi mengenai kondisi stokastik dan MACD dalam time frame harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya adalah indikator II yang merupakan indikator buatan CIA. II adalah indikator dari CIA yang merupakan gabungan beberapa indikator. Kemudian jika semakin besar atau menjadi positif maka semakin bagus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya silakan baca materinya dan dengarkan saat kelas live nanti. Kita dapat melihat chart dalam berbagai time frame, yaitu dengan cara misalkan kita ingin memulai dengan saham Antam per 15 menit. Tulis saja garis miring C, Antam, dan time frame-nya. 15 menit itu 15M. Berikut adalah chart 15 menit dari Antam, hampir sama dengan chart yang lainnya, hanya berbeda time frame. Berikut adalah beberapa time frame yang dapat kita cari dengan menggunakan bot. Sementara bot untuk saham US dan kripto, cara penggunaannya hampir sama. Tinggal menulis garis miring C dengan sebut nama sahamnya atau nama koinnya. Time frame-nya pun juga sama. Untuk kripto, belum semua koin ada di bot. Kalian dapat melihat list koin yang tersedia di bot dengan mencarinya di buku panduan. Selain melihat chart, kita juga dapat memanfaatkan bot untuk mencari saham-saham yang potensial untuk dibeli dengan kriteria yang kita inginkan. Ada beberapa perintah, diantaranya adalah garis miring D super ketat untuk mencari kategori saham super ketat. Kemudian garis miring D ketat untuk mencari kategori saham ketat. Kemudian garis miring D dewan untuk kategori saham dewan. Kita juga dapat menampilkannya dalam versi yang lebih
dalam versi yang lebih lebar dan lengkap dengan cara menambahkan huruf W di belakangnya. Setelah memerintah, maka akan muncul tabel yang terdiri dari beberapa kolom yang menunjukkan angka-angka tertentu. Di situ terdapat kode saham, kemudian ada close, itu adalah harga penutupan, kemudian CH adalah perubahan harganya hari itu, kemudian ada value-nya pada hari itu, kemudian ada volumenya, kemudian ada indikator II, IIY, dan IS. II adalah indikator hari ini, IY adalah kemarin, IS adalah selisihnya. Kemudian ada MA-nya yang menjadi support dan resistennya. Kemudian V60 itu berarti volume hari ini dibandingkan dengan volume rata-rata 60 harinya. Sebaiknya pilihlah volume yang berada di atas 2. Kemudian tanda bintang dan tanda plus di belakang kode saham itu memiliki makna juga, di mana tanda bintang memiliki arti terjadinya frekuensi spike pada 14 hari terakhir. Kemudian tanda plus berarti saham tersebut berada di list saham iBull atau saham yang mengalami uptrend. Kemudian ada kolom MS, di mana jika M plus itu berarti MACD-nya golden cross, jika S plus itu artinya stokastiknya golden cross, jika MS plus itu artinya keduanya golden cross. Dan apabila ada tanda minus berarti terjadi dead cross. Kemudian untuk tabel indikator lain seperti saham ketat, saham doan, dan yang lainnya itu hampir sama. Yang berbeda itu biasanya hanyalah yang ada di kolom paling kanan, yaitu kolom volume. Berikut adalah arti-arti dari setiap simbol volume yang ada. Sebenarnya masih banyak lagi explore yang dapat kalian coba. Nah, ini dia, berikut adalah explore yang mencari powerful indikator yang menandakan sinyal beli. Beberapa diantaranya adalah garis miring DMS, itu mencari MACD atau stochastic golden cross. Garis miring D M untuk mencari MACD golden cross, garis miring DS untuk mencari stochastic golden cross. Dan kemudian ada explore saham untuk mencari powerful II, kemudian V-spike-nya, kemudian frekuensinya, serta trennya. Berikut adalah explore yang dapat kita lakukan. Kalian bisa memanfaatkan explore tersebut sesuai dengan gaya trading masing-masing. Silakan coba latihan menggunakan explore tersebut di bot. Sementara di USCA bot, perintahnya juga hampir sama. Tinggal tulis garis miring D super ketat, maka akan muncul list saham US. Sementara untuk kripto, ada sedikit perbedaan. Untuk mencari koin super ketat, maka ditambahkan huruf C di depannya. Menjadi seperti berikut. Misalkan garis miring D, C super ketat. Dan ini adalah beberapa perintah yang ada di bot kripto. Selain itu, kripto juga memiliki ekspor tambahan lainnya. Nah, silakan baca materinya jika kalian mengikuti kelas kripto. Berikutnya, saya akan memberikan contoh trading plan menggunakan explore saham super ketat. Nah, yang pertama adalah pilihlah saham yang memiliki resisten jauh dari harga sekarang. Kemudian beli saham di harga MA3, 5, 10, dan 20 dengan jumlah yang sama. Cut loss jika harga tembus semua MA-nya, TP jika MA di atasnya gagal ditembus, kemudian usahakan volumenya di atas 2, value lebih dari 1, II yang masih positif, dan silahkan cek broker summary sebagai tambahan pertimbangan. Silahkan buat trading plan mandiri sebelum melakukan transaksi. Setiap indikator dan setiap kriteria memiliki trading plan yang berbeda. Alert bot berfungsi sebagai notifikasi real-time apabila kondisi suatu saham memasuki kriteria tertentu. Ada hal yang perlu diperhatikan terkait dengan waktu munculnya alert. Selalu perhatikan waktu alert itu muncul.
Jika alert terbaru, maka bisa langsung melakukan analisa menggunakan chart yang diberikan oleh alert. Apabila alertnya sudah muncul beberapa waktu yang lalu, lakukan pengecekan ulang untuk mengecek kondisinya saat ini. Bisa saja terjadi perubahan signifikan pada harganya. Kemudian, jangan semua alert dibeli. Silakan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Pilihlah yang sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan. Alert yang muncul akan banyak sekali. Oleh karena itu, pilih yang terbaik menurut Anda saja untuk dilakukan analisa. Alert yang muncul pada IHSG dan USA diantaranya adalah alert super ketat, dan dewan pada time frame 15 menit, daily, weekly, dan monthly. Biasanya 15 menit dan daily itu terjadi pada hari itu, kemudian weekly dan monthly biasanya muncul pada malam hari. Kemudian ada sinyal terbaru yaitu alert scalper di mana berupa simbol-simbol makanan. Simbol makanan yang ada pada alert memiliki makna dan perlakuan masing-masing. Oleh karena itu, silakan pahami dan baca dengan detail. Apabila belum mengerti, silakan tanyakan kepada MIB atau mentor ibu bapak dan tanyakan kepada rekan-rekan yang lainnya. Nah, untuk kripto, alertnya itu lebih banyak karena setiap kenaikan dan penurunan bisa menjadi kesempatan untuk mendapat keuntungan. Alertnya dari berbagai macam time frame, mulai dari 15 menit, jam-jaman, harian, hingga mingguan. Selain itu, simbol-simbolnya lebih banyak. Oleh karena itu, silakan baca buku panduan untuk memahami semua arti alertnya dan bagaimana cara menyikapinya. Berikut adalah contoh alert dari IHSG, USA, dan kripto. Seperti yang kita lihat di sini, banyak sekali alert yang muncul saat pasar terbuka. Oleh karena itu, pilihlah saham-saham tersebut sebaik mungkin, jangan semuanya dibeli. Karena perubahan harga bisa saja terjadi hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Setelah bergabung dengan CIA, saya telah mendapatkan beberapa profit dengan persentase yang cukup besar dengan menggunakan bot. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh bagaimana proses saya mendapatkan saham-saham tersebut. Nah, untuk saham yang pertama adalah saham PMMP. Saham ini masuk ke dalam kriteria saham ketat, di mana saham ini berada di atas semua MA-nya. Kemudian saya melihat indikator lainnya seperti stokastik yang golden cross, kemudian indikator II yang meningkat tajam, serta volume yang lebih dari 2. Ini adalah hasil analisis saya tanpa melihat chart terlebih dahulu. Ini adalah bukti saya telah mencari saham ini menjelang closing. Setelah melakukan analisis menggunakan tabel screening tadi, selanjutnya saya melanjutkan analisis berdasarkan chartnya. Berdasarkan chart yang ada, saham ini baru muncul panah hijau pertama. Kemudian, volume yang mulai meningkat, indikator HK-nya juga terlihat dominan. Selain itu, MA-nya masih rapat, dan stokastik daily maupun weekly-nya baik. MACD-nya hampir golden cross, sehingga saya melihat saham ini memiliki potensi untuk naik keesokan harinya. Saya pun membuat trading plan dengan menentukan cut loss-nya terlebih dahulu. Saya akan cut loss apabila saham ini MA20-nya tembus. Kemudian untuk TP-nya, saya melihat ada resisten yang ditandai dengan garis putus-putus tersebut. Saya akan TP jika saham ini gagal menembus resisten tersebut. Ini adalah bukti pembelian saya serta rata-rata pembelian saya. Pembelian saya itu ada di harga sekitar 386. Keesokan harinya, saham ini berhasil naik dengan cukup tinggi disertai volume yang meningkat. MACD-nya pun akhirnya golden cross. Indikator II-nya meningkat lagi dan masuk ke dalam kategori dewan. Artinya, apabila suatu saham masuk ke kategori dewan, kita harus bersiap-siap melakukan TP karena pergerakannya yang sangat volatile. Target saya tetap sama di sekitar resisten yang sudah saya tandai sebelumnya. Lalu, saya memasang robot trading di mana saham saya
akan otomatis terjual apabila harganya jatuh 3 tick dari resistennya. Nah, ini adalah kondisi pada keesokannya hari lagi atau 2 hari dari pembelian, di mana harganya itu berhasil mencapai resistennya, namun sayangnya gagal untuk tembus. Akhirnya saham saya terjual secara otomatis dan saya mendapatkan keuntungan yang cukup besar saat itu. Di sini kita juga mendapat pelajaran betapa bahayanya resiko jika kita tidak melakukan TP pada saham Dewan. Saham tersebut langsung ARB. Oleh karena itu, apabila saham Anda masuk ke kategori Dewan, artinya Anda harus siap untuk melakukan take profit. Kemudian tips tambahan lainnya adalah selalu tingkatkan batas stop loss di atas harga beli apabila sudah floating profit. Apabila harga saham itu turun mendadak, kita masih bisa mendapatkan keuntungan. Untuk saham selanjutnya adalah saham DNAR. Saya mendapatkan saham ini dari kriteria saham Dewan pada saat itu. Ketika pagi hari, saham ini masih minus dan belum mengalami kenaikan. Selain itu, dia sedang berada di dekat MA3-nya. Biasanya suatu saham itu akan kembali ke MA3-nya terlebih dahulu, lalu kemudian melanjutkan kenaikannya. Nah, berdasarkan tabel Dewannya ini, kita lihat juga indikator II-nya itu masih positif dan indikator IS-nya itu masih 0, berarti tidak mengalami penurunan. Saya pun langsung mencoba mengecek chart saham DNAR ini sekitar jam 10. Ini adalah buktinya. Dan di sini kita melihat bahwa MA terdekatnya adalah MA3 yaitu harga 216. Setelah saya melihat chartnya di jam 10, saham ini koreksi tetapi dengan volume yang kecil. Padahal sebelumnya volumenya cukup besar. Stokastik masih oke, indikator II juga belum turun saat itu. Saya pun memutuskan untuk mengantri di dekat MA3-nya. Saya akan cut loss jika saham ini ARB. Kebetulan jarak MA3 ke harga ARB ini tidak terlalu jauh. Nah, bisa kita lihat ada panah biru di sini yang menandakan kriteria saham Dewan. Kemudian jika kita lihat bahwa MACD-nya dalam time frame harian, mingguan, dan bulanan masih sangat bagus. Kemudian indikator II-nya juga yang masih bertahan di angka positif. Dan ini adalah bukti pembelian saya itu di harga sekitar 218. Dan setelah beberapa jam kemudian, saham ini ternyata langsung naik dan sempat menembus resistennya. Namun sayangnya harga dia langsung kembali turun ke bawah resistennya. Saya pun langsung TP setelah harga kembali ke resistennya. Ini menandakan bahwa saham ini tidak kuat untuk menembus resisten. Berikut adalah beberapa keuntungan yang pernah saya peroleh dan pernah saya dokumentasikan. Begitulah kurang lebih pengalaman saya menggunakan bot untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi bukan berarti apapun yang kita beli menggunakan bot itu pasti untung. Tidak ada yang pasti di pasar saham. Ada beberapa saham juga yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oleh karena itu, kita hanya dapat memperkecil resiko, bukan untuk menghilangkannya. Karena di investasi apapun, resiko itu akan selalu ada. Selain belajar materi, kita juga harus belajar mengenai psikologi trading, di mana hal tersebut kita bisa pelajari berdasarkan pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Demikianlah video tutorial kali ini. Pada intinya, CIA benar-benar membantu saya dalam melakukan analisa saham, menambah pengetahuan, dan serta membantu memberikan profit. Untuk rekan-rekan yang baru akan join, belajarlah dengan semaksimal mungkin dan manfaatkan segala fasilitas yang telah diberikan. Terima kasih, salam cuan.